Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayati. Saya guru di SD Negeri 58 Pekanbaru. Pada video ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 pada program pendidikan guru penggerak atau PPGP angkatan 7. Baiklah, kita akan membahasnya. Bagian pertama berisi pendahuluan. Jurnal refleksi dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru untuk mengaitkan teori dan praktik serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebuah topik secara kritis. Brain dan kawan-kawan 1999. Pada pembuatan jurnal refleksi kali ini, saya menggunakan metode 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama fact atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat future atau penerapan. Bagian pertama fact atau peristiwa. Kegiatan yang saya ikuti selama 2 minggu pada program pendidikan guru penggerak dimulai pada tanggal 20 Oktober 2022, yaitu yang pertama itu dimulai pukul 11, yaitu pembukaan oleh Mendikbudristek. Terus siangnya itu ada kayak kursus gitu tentang LMS. LMS itu adalah aplikasi yang digunakan untuk materi, untuk pengumpulan tugas dan sebagainya. LMS itu bisa kita buka melalui SIM PKB kita masing-masing. Selanjutnya tanggal 21 Oktober 2022 yaitu pretest paket modul 1. Tanggal 22 Oktober 2022 yaitu lokakarya orientasi yang diadakan di SMP Negeri 45 Pekanbaru, yaitu SMP yang berada satu lingkungan dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Di situ ada panitia dari BGP Riau, diundang juga kepala sekolah. Di situ pertama kalinya CGP atau saya dan CGP yang lainnya bertemu dengan PP-nya, dengan pengajar praktiknya. Tanggal 24 dan 25 Oktober 2022, CGP belajar dengan moda mandiri, maksudnya belajar sendiri dari LMS dengan membaca atau menonton video. Pada tanggal 24-nya yaitu mulai dari diri. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan pembuka dari seluruh rangkaian materi belajar di program pendidikan guru penggerak. Sedangkan yang tanggal 25-nya yaitu eksplorasi konsep. Di sini CGP membaca bagian pengantar, menonton video dan membuat catatan serta menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan reflektif dan membaca bagian penutup. Kemudian diberikan tugas berupa membuat rekaman audio atau video yang berdurasi maksimum 2 menit tentang tanggapan reflektif kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tanggal 26 Oktober 2022, eksplorasi konsep, forum diskusi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual selama 2 jam pelajaran, 1 jamnya yaitu 45 menit. Di sini untuk pertama kalinya saya atau JGP bertemu dengan fasilitatornya. Jadi di ruang diskusi itu ada 1 fasilitator dan 2 kelompok. 1 kelompok berisi 5 orang. Tanggal 26 Oktober 2022 masih eksplorasi konsep, forum diskusi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Bedanya dengan yang kemarin, kalau yang kemarin itu 2 jam pelajaran itu full di
bersama fasilitator dan 2 kelompok. Kalau untuk yang hari ini, setelah dengan fasilitator dan 2 kelompok, kemudian dipecah diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan tetap diawasi oleh fasilitator yang kemudian nanti sebagai penutup kembali lagi ke main room dengan fasilitator dan 2 kelompok mengikuti arahan untuk tugas hari berikutnya. Tanggal 27 Oktober 2022, ruang kolaborasi di ruang virtual. Jadi hasil diskusi di kelompok kecil kemarin itu diketik dengan rapi, dibuat slide-nya untuk dipresentasikan di ruang kolaborasi, yaitu di ruang besar bersama 1 fasilitator dan 2 kelompok. Bagian kedua dari 4F yaitu feelings atau perasaan. Perasaan saya selama mengikuti PPGP adalah sangat antusias dan bersemangat. Saya sudah mengetahui berbagai konsekuensi yang akan saya alami selama mengikuti PPGP, terutama dalam hal fisik dan waktu. Saya sudah mempersiapkan fisik saya dengan minum vitamin dan makan dengan teratur, serta memanajemen waktu saya. Sejauh ini saya bisa mengikuti semua kegiatan PPGP dengan baik dan mulai terbiasa dengan ritme dan iramanya. Saya beruntung memiliki fasilitator yang baik yang selalu mengingatkan dengan tugas-tugas PPGP, selalu menjawab pertanyaan dari segala kebingungan saya, yang selalu memberi semangat dan selalu bersemangat sehingga energi positifnya bisa saya rasakan. Terima kasih kepada Ibu Adrianti. Saya juga sangat beruntung mempunyai teman-teman yang menularkan energi positif dan semangat untuk maju, yang kapabel namun tetap rendah hati, serta PP pengajar praktek yang sudah seperti teman dan instruktur yang hebat, yang semua orang itu memacu semangat saya untuk maju dan untuk memberikan yang terbaik pada PPGP Angkatan 7 ini. Ada sedikit kesulitan di 5 hari pertama, yaitu saya sangat kelelahan yang sangat karena masih beradaptasi dengan sistem LMS yang sama sekali baru buat saya, terutama pada manajemen waktu saya dalam pengumpulan tugas. Serta yang membuat saya kelelahan, saya masih pada tahap awal dalam menggunakan aplikasi-aplikasi editing video ataupun laporan tertulis seperti Canva, Google Drive, KineMaster, dan lain sebagainya. Namun demikian, setelah seminggu saya sudah mengetahui cara kerja LMS, jadi saya mempelajari tugas meskipun belum disuruh, dan saya mulai mahir menggunakan aplikasi-aplikasi editing video dan lain-lain. Saya belajar otodidak dari YouTube dan dari sumber-sumber lain. Bagian ketiga dari 4F yaitu findings atau pembelajaran. Pelajaran yang saya peroleh dari proses ini adalah 1. Betapa hebatnya orang-orang yang terlibat dalam PPGP ini. Bekerja dengan sangat keras dan cerdas, namun tetap sangat senyap. Tetap mengajar seperti biasa tanpa orang lain tahu kendala-kendala PPGP. 2. Saya semakin mahir menggunakan aplikasi-aplikasi yang dulu menurut saya cukup sulit. Yang ketiga, saya semakin menghargai waktu karena di PPGP ini selalu berpacu dengan waktu dan waktu begitu sangat berharga. 4. Mengajar lebih bersemangat sekali karena mendapatkan suntikan ilmu. 5. Terbuka dengan lebar mata, hati, dan pikiran betapa indahnya dunia pendidikan. Saya sangat bersyukur masuk dalam program pendidikan guru penggerak ini.
Saya semakin sadar bahwa mengajar bukanlah hanya suatu profesi, namun mengajar adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, bagaimana membantu orang lain, terutama siswa, untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Yang keenam, mulai tertata pikiran untuk menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di sekolah tercinta. 7. Saya menjadi pribadi yang lebih rendah hati karena semakin belajar semakin merasa bodoh. Betapa banyak ilmu-ilmu pendidikan yang selama ini hanya menjadi teori tanpa tersentuh oleh kita. Bagian keempat dari 4F yaitu future atau penerapan. Setelah 2 minggu berproses di PPGP, saya mulai menerapkan hal baik yang saya dapat di kelas dan sekolah saya, yaitu yang pertama, setiap proses belajar mengajar, saya berusaha agar subjek-subjek, bukan subjek-objek, di mana guru tidak selalu menjadi subjek dan siswa menjadi objek. Karena siswa bukanlah sebuah kotak kosong yang harus diisi oleh guru, tapi guru menemukan bakat dan kemampuan siswa dan mengembangkannya. Yang kedua, tidak hanya aspek kognitif yang saya kembangkan, namun aspek afeksi dan psikomotorik juga. Selama ini saya hanya mengejar target agar materi habis, agar kredit terpenuhi, agar nilai bagus. Namun afeksi kurang, tapi sekarang afeksi juga saya kembangkan, psikomotoriknya juga lewat kegiatan IMTA dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, misalnya dengan infocus dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, saya lebih sabar dalam menghadapi karakter dan keunikan siswa. Saya belajar dari berbagai sumber agar mengerti trik-trik yang menyenangkan dalam menuntun mereka. Meskipun anak senakal apapun, tanpa harus marah-marah, bagaimana saya bisa merubah karakter mereka. Yang kelima, saya menerapkan 10 kegiatan di sekolah yang saya anggap masuk sebagai contoh penerapan dari peran guru penggerak yang saya pahami saat ini. 10 kegiatan itu saya ketik, kemudian meminta persetujuan dan tanda tangan kepala sekolah. Kemudian saya bacakan ketika saya menjadi pembina upacara. Dokumennya saya tempel di mading sekolah. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya.